أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup adalah ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah men-setting hidup ini memang untuk ujian. Sebab Allah telah menyiapkan balasannya di akhirat. Siapa yang sukses menjalani ujian ini, dia akan disambut dengan surga. Dan siapa yang gagal melewati ujian ini, dia akan dilempar ke neraka. Saudaraku, senang atau sedih, ujian. Bersama kita kali ini, seorang anak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bernama Fajar. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lahir dalam kondisi serba keterbatasan. Mengalami cacat di otak, sehingga sulit dia berbicara. Untuk melafalkan kata-kata harus butuh perjuangan. Dia mengalami cacat di kaki, sehingga dia sulit untuk berjalan seperti orang pada umumnya bisa berjalan dengan normal. Para dokter angkat tangan. Dia sudah tidak sanggup untuk bisa memberikan pengobatan secara medis. Saudaraku, kisah Fajar ini kisah yang sangat mengagumkan dan mengharukan sekaligus. Kita yang sempurna, punya tangan, punya kaki, bisa berbicara dengan sempurna, merasa malu kepada Allah. Bahkan banyak di antara kita yang tidak bisa baca Al-Quran, apalagi menghafalnya. Saudaraku rahimakumullah, ini dia kisah seorang anak yang hafal Al-Quran dalam kondisi penuh keterbatasan. Inilah Fajar dalam kisah pencinta Al-Quran. Di kota Klaten ini, kita akan berkenalan dengan sosok Fajar, sang penghafal Quran yang secara fisik tampak tidak sempurna. Sejak 5 tahun yang lalu, di kota kecil ini, Fajar mulai memupuk harapan dan mencintai Al-Quran dengan caranya sendiri. Assalamualaikum, nama saya Fajar. Umur saya 14 tahun, saya dengan dekatan saya cinta Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma tabina ni'am bika bimajnun. Wa inna laka la ajran mamnun. Wa innaka la khulqin azim. Fasatu basiru wa yubasirun bi'aikumul maftun. Sadaqallahul azim.
banyak dokter yang mengatakan bahwa untuk anak cerebral palsy itu tidak tidak ada harapan lah, istilahnya udah bisa hidup aja udah syukur gitu. Bahkan ketika waktu itu diindikasiku tuh mata Fajar bermasalah, kata dokter itu. Ketika kita cek ke rumah sakit mata pun, dokter itu hanya bilang, udah Bu, katanya itu, nggak usah ingin macem-macem deh, katanya itu. Anak cerebral palsy itu dia udah cukup, udah hidup aja bersyukur, katanya. Nggak usah ibu mengharapin matanya bagus. Ya sempat down juga sih, kok kayak gini. Tapi alhamdulillahnya lagi Allah mempertemukan kami dengan dokter yang baik ya menurut kami, mengerti agama, sehingga dokter inilah yang memotivasi kami untuk sudahlah nggak usah didengarkan kalau apa kata orang. Kalau misalnya Allah menghendaki itu apapun bisa terjadi. Nah dari sanalah kita bangkit. Mulailah Fajar umur setahun itu mulai mengikuti terapi di satu yayasan pusat perkembangan anak. Mendapati buah hati yang lahir dengan kondisi keterbatasan yang punya sedikit harapan, ayah dan ibu Fajar tak menyerah pada keadaan. Mereka terus berikhtiar, berpegang pada kitab suci Al-Quran. Lantunan azan pun dikumandangkan dengan susah payah. Dengan nafas yang sesekali terhentak, semangatnya tak pernah melunak. Ia ingin ikut dalam semarak agar umat mendirikan sholat dengan serentak. Bahwa ternyata dengan murotal itu bisa membangunkan sel-sel otak yang masih tidur, sehingga mungkin itulah yang membuat kondisi Fajar saat ini jauh sekali dari perkiraan dokter-dokter dulu gitu ya. Bahkan kuasanya tak berhenti di situ saja. Allah berikan mukjizatnya berupa Al-Quran dan kemudahan untuk menghafalnya. Di usianya yang kala itu baru menginjak 3 tahun, Fajar berucap ayat-ayat Al-Quran dengan sendirinya. Dan anugerah itu tak berhenti di 1 atau 2 ayat, melainkan potongan ayat yang terus bertambah hingga ribuan jumlahnya. Saudaraku, mungkin ada yang berkata, apa hubungannya kalimat-kalimat yang kamu ucapkan dengan kesembuhan seorang yang sakit? Apa hubungannya ayat-ayat yang diperdengarkan kepada Fajar dengan kesembuhan penyakitnya? Apa hubungannya? Kenapa Fajar yang sudah divonis tidak mungkin bertahan, kok bisa sembuh? Apa hubungannya kalimat-kalimat itu? Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah menurunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi penyebab kesembuhan bagi orang-orang beriman. Subhanallah, kisah Ananda Fajar adalah bukti dari mukjizat Al-Quran, bahwa salah satu daripada mukjizat Al-Quran adalah bahwa dia bisa menjadi penyebab kesembuhan. Wallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum
lakum jahrakum ma ya'lamu ma taksibun. Lanjutkan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu mu'ridin. Surat Al-An'am Juz 7. 7. Masya Allah. Ketika seseorang belajar Al-Quran, kemudian akan dibuka pintu-pintu ilmu yang lainnya, juga dibuka-buka pintu rizki, dan juga dibutuhkan pintu-pintu silaturahim. Karena dia juga bercita-cita menjadi seorang ulama, maka dia akhirnya banyak dipertemukan dengan ulama-ulama yang lain, termasuk ketemu dengan para syekh, bukan hanya dari Saudi tapi juga termasuk dari Afrika, termasuk dengan Ustadz Zakir Naik. Itu sangat-sangat luar biasa. Al-Quran yang membawa Fajar bisa bertemu dengan para ulama di dunia adalah hal yang tak pernah dibayangkan Umi dan Abi sebelumnya. Begitupun dengan takdir Allah kali ini, yang lagi-lagi tak pernah disangka-sangka hambanya. Januari 2015 itu kita bisa pergi umroh. Nah, rupanya perjalanan umroh itu untuk Fajar itu sangat berkesan karena memang hal yang sangat dinanti-nanti oleh Fajar ya. Jadi sampai saya ingat betul itu ketika akan pulang ke Indonesia itu sampai nangis dia itu. Jadi menjelang pulang tuh dia, Fajar nggak mau pulang, Fajar mau tinggal di Mekah aja, Fajar mau sekolah di Mekah, katanya seperti itu. Nah, terus suatu saat tiba-tiba gini katanya, Mama, Fajar pengen naik haji tahun ini. Katanya. Nah, yang kebayang saya kan, ya naik haji kan nggak mungkin secepat itu ya. Akhirnya saya bilang gini, Jar, Fajar berdoa ya kepada Allah semoga Fajar bisa naik haji tahun ini. Harapan dalam lantunan doa kepada Allah yang Maha Kuasa senantiasa Fajar panjatkan. Hingga suatu ketika, datanglah surat cinta dari sang pemilik semesta. Waktu itu Fajar akhirnya diundang pada pertemuan ulama se-Asia Tenggara. Nah, di luar dugaan kami ya, ternyata di sanalah Fajar mendapatkan hal yang sangat dia impi-impikan selama ini. Fajar mendapat hadiah berangkat haji tahun itu juga. Benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Jadi apapun yang kita inginkan selama asal kita mintanya kepada Allah dan Allah menghendaki, insya Allah itu akan bisa terjadi, walaupun itu sebenarnya bisa jadi mustahil ya kalau dipikir itu mustahil, tapi ternyata disitulah insya Allah menunjukkan ke ininya, kekuasaannya, bahwa Allah itu tidak bisa dihalangi, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Setelah kejadian itu saya tambah yakin apapun yang terjadi dengan Fajar, insya Allah Allah akan memberi pertolongan. Tak pernah mengira putra mereka yang lahir dalam keadaan tak sempurna justru menggandeng tangan keduanya di kota suci Mekah berdoa mengelilingi Ka'bah. Inilah nikmat Allah bagi orang tua yang membesarkan anak sebaik-baiknya, menjadikan mereka sebagai ahlul Quran. Dan inilah nikmat Allah bagi seorang anak yang atas ridhonya tumbuh besar dalam iman Islam.